Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini saya akan membahas materi di matematika kelas 11. Babnya adalah persamaan trigonometri. Gimana kabarnya teman-teman? Setelah sekian lama saya tidak ngupload video karena kesibukan saya di skripsi gitu. Tapi untung sekarang udah selesai. Jadi sekarang saya bisa ngupload materi lagi untuk teman-teman semua belajar ya. Oke, jadi untuk pembuka di sini setelah sekian lama saya nggak upload, saya akan bahas materi persamaan trigonometri. Jadi secara sederhana persamaan trigono ini ada 3 bentuk ya teman-teman ya. Bentuk sinus, bentuk kosinus, bentuk tangen. Bentuk umumnya sama ya. Kalau sinus berarti sin x sama dengan sin theta. Bentuk kosinus cos x sama dengan cos theta. Kalau bentuk tangen tan x sama dengan tan theta. Nah, yang membedakan nanti adalah penyelesaiannya. Oke, kita bahas dari bentuk sinus dulu ya. Jadi kalau sin x sama dengan sin theta, nanti penyelesaiannya ada dua macam seperti ini. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, x sama dengan theta plus 360 derajat K. Yang kedua, x sama dengan 180 derajat min theta gitu, plus 360 derajat K. Jadi di sini yang bedakan cuma theta sama 180 min theta. Kalau teman-teman tanya kenapa gitu ya, karena theta ini kan kuadran 1 ya. Nah, 180 min theta itu adalah kuadran 2 yang dimana sinnya positif seperti itu ya. Terus berikutnya yang bentuk kosinus ya, cos x sama dengan cos theta. Penyelesaiannya yang pertama sama kayak yang bentuk sinus gitu ya. Theta plus 360 derajat K. Tapi yang kedua ini min theta ya seperti ini. Kalau tadi kan 180 min theta, ini min theta aja. Plus 360 derajat K. Seperti itu. Terus yang bentuk tangan, nah ini kabar baiknya kalau bentuk tangan penyelesaiannya cuma satu ya. Tan x sama dengan tan theta. Penyelesaiannya cuma x sama dengan theta plus 180 derajat K. Ini yang paling bedain sendiri ya. Jadi ini 180, ini 360 nih, ya kan dua-duanya 360. Tan doang yang beda. Ya dia 180 derajat K, seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada catatan. K-nya adalah bilangan bulat ya. Jadi tidak harus bilangan bulat positif ya. Negatif pun boleh ya. Yang penting dia bilangan bulat. Yang penting ya nanti X yang diperoleh itu harus sesuai dengan syaratnya gitu ya. Karena yang namanya persamaan trigonometri itu pasti nanti ada syaratnya, batasnya X antara berapa sampai berapa gitu ya, supaya nanti terbatas gitu. Terus berikutnya, jika diberikan persamaan dalam bentuk sudut radian, prosesnya pun dikerjakan dalam sudut radian gitu ya. Jadi misalkan ini sin X sama dengan sin theta. Nah, tetanya ini berupa sudut radian gitu. Nah, maka nanti ini 360 derajat jadi 2pi gitu ya. 180 derajat jadi pi gitu dan seterusnya. Nah, untuk bentuk kotangan, sekan, kosekan, ubah dalam bentuk balikannya. Ayo, balikannya ingat gak nih? Kalau kotangan, balikannya apa? Tan ya. Dijadikan sepertan, selesaikan dalam bentuk tangan. Sekan, balikannya apa? Balikannya sekan adalah kosinus ya kan. Jadi nanti sekannya dijadikan seperkos gitu. Selesaikan dalam bentuk kos. Kalau kosekan, balikannya apa? Sin ya. Jadi dijadikan sepersin, selesaikan dalam bentuk sinus. Jadi nggak ada tuh bentuk cotangan, bentuk sekan, bentuk kosekan itu sebenarnya ya ada, cuman tidak akan kita bahas ya karena di sini gampang kan, tinggal diubah kebalikannya aja. Oke, di sini saya akan langsung berikan contoh supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, pertama ini gampang, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 sin 2x sama dengan 1 untuk 0 sampai 360 derajat. Nah, sekarang lihat di sini, bentuk umumnya tadi apa kita balik ya. Nih, sin x sama dengan sin theta. Sin sesuatu sama dengan sin sesuatu. Nah, diubah dulu dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kan belum dalam bentuk seperti tadi. Ya, kita akalin gimana caranya supaya jadi bentuk kayak tadi. Lihat, ini duanya saya bagi ya. Jadi sin 2x sama dengan 1/2 setengah gini. Nah, berikutnya ini tinggal diubah ya. Sin berapa yang hasilnya setengah? Kita tahu bahwa sin 30 adalah setengah, maka ini sin 2x sama dengan sin 30. Nah, ini nih sudah sesuai bentuk tadi ya. Jadi ibaratnya ini sin x gitu ya. Jadi x-nya sekarang adalah 2x ini sama dengan sin theta. Nah, ini tetanya 30 derajat. Ingat kalau persamaan sinus penyelesaiannya ada dua macam. Yang pertama apa? Ini penyelesaian satu. Yang pertama ini 2x sama dengan 30 derajat plus 360 derajat K. Jadi x sama dengan dibagi 2 semua, 15 derajat plus 180 derajat K. Nah, baru ya K-nya jalan ya dari misalkan 0 gitu ya. Sebenarnya bebas mau dari bilangan berapapun ya, tapi di sini menyesuaikan dengan batasnya nih 0 sampai 360 kan. Berarti untuk K sama dengan 0, ini ganti K-nya 0 nih. Jadi 180 kali 0. Jadi tinggal 15 derajat aja. Memenuhi kan karena dia masuk di batas ini. Lanjut, untuk K-nya 1 ya jalan lagi. Berarti K
K-nya ganti 1, 180 tambah 15, jadi 195. Masih masuk di sini. Oke, berarti ini masuk ya. Lanjut K-nya 2, ya ternyata kalau K-nya 2, masukin sini 180 kali 2, 360, 360 tambah 15 itu 375. Nah, 375 itu di luar batas ini nih, ya jadi ini tidak memenuhi. Oke, berarti dari penyelesaian pertama kita dapat dua nilai ini, 15 derajat dan 195 derajat. Oke, lanjut ke penyelesaian yang kedua. Penyelesaian kedua apa? Ingat ya, jadi ini 2X sama dengan 180 min theta. Nah, tetanya ini 30 plus 360 derajat K. Ya, jadi saya bagi 2, ini berarti kan 150 ya, dibagi 2 jadi 75 plus 180 derajat K. K-nya jalan, K-nya 0 gitu ya, X-nya berapa? 75. K-nya 1, berarti 80 kali 1 tambah 75, 255 ya. K-nya 2, nah udah lewat banget ya, 435. Nah, ini tidak memenuhi. Oh, jadi himpunan penyelesaiannya ditulisnya secara berurutan dari yang terkecil. 15, 75, 195, 255 ya. Jadi seperti ini. Ada 4 nilai X yang memenuhi. Oke, paham teman-teman? Paham ya. Sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2 apa? Nah, ini nih. Ada berapa nilai X yang memenuhi persamaan cos X min pi per 6 sama dengan setengah akar 3 untuk 0 sampai 2pi ya, pakai sama dengan. Nah, awas ini dalam bentuk radian kan? Ini juga dalam bentuk radian. Kita ngerjainnya juga dalam bentuk radian. Jadi kita ubah dulu. Ini cos berapa nih yang hasilnya setengah akar 3 ya? Cos yang hasilnya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat ya. 30 derajat itu adalah pi per 6. Nah, ini maksudnya diubah ke radian ya. Jadi cos ini ya sama dengan cos pi per 6. Ya udah, cos ini sama dengan cos theta. Nah, ini tetanya. Ingat kalau kosinus penyelesaiannya apa? Ada 2 ya. Penyelesaian pertama sama kayak sinus ya. Jadi ini gitu sama dengan theta ini pi per 6 plus 360 derajat K kan. Nah, 360-nya diganti 2pi. Jadi 2pi K gitu. Terus berikutnya pi per 6 ini min pi per 6 pindah sana dulu. Jadi pi per 6 tambah pi per 6 jadi pi per 3 plus 2pi K gitu ya. Nah, berikutnya seperti biasa, K-nya jalan. Mulai dari 0 dulu. K-nya 0, X-nya pi per 3. K-nya 1, X-nya 2pi tambah pi per 3. 7pi per 3, lebih dari 2pi kan? 7pi per 3 kan 2 lebih ya? 2 sepertiga ya? 2, 1 per 3 pi gitu. Nah, ini kan melebihi 2pi. Maka dia tidak memenuhi. Lanjut ke penyelesaian yang kedua. Ingat penyelesaian yang kedua, kalau persamaan kosinus, ingat ya. Kalau sinus tadi gimana? 180 min theta ya. Atau dalam radian berarti pi min theta, itu kalau sinus. Nah, kalau kosinus tinggal min theta aja. Ya, jadi min pi per 6 ini. X min pi per 6 sama dengan min pi per 6 plus 2pi K. Nah, ini min pi per 6, min pi per 6 habis ya kan? Berarti tinggal 2pi K aja dong. Baru K-nya jalan. Nah, K-nya 0. Berarti X-nya 0, gampang banget dong ya kan? Jadi 2pi kali 0 ya 0. Lanjut K-nya 1 ya, 2pi kali 1 ya 2pi. Jadi X-nya 2pi. K-nya 2, nah 4pi. Nah, ini sudah melebihi batas ya, tidak memenuhi. Oh, jadi himpunan penyelesaiannya siapa aja? Dari yang terkecil 0, pi per 3 sama 2pi seperti ini ya. Jadi kita dapatkan ada 3 nilai X yang memenuhi. Ingat pertanyaannya apa? Ada berapa nilai X? Nah, berarti kalian jawabnya ada 3 loh gitu ya maksudnya ya. Oke, paham? Paham ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 apa ini? Tentukan himpunan penyelesaian persamaan tan kuadrat. Oh, kok ada kuadrat ya? Nggak apa-apa lah, tergantung yang bikin soal. Yang bikin soal siapa? Saya. Oke. Tan kuadrat X min 45 sama dengan 3. Untuk, nah batasnya unik ini. Dari min 180 sampai 180. Oke, gimana? Ini kan tan kuadrat. Nah, jadi supaya kuadratnya hilang kita apain? Iya, kita akarkan. Ya kan, kedua ruas kita akarkan. Berarti jadi ini dia. Apakah cuma ini? Enggak ya. Kita ingat kalau ngakarin itu plus minus ya. Jadi ada dua kondisi di sini. Jadi ada yang tan X min 45 sama dengan akar 3 gitu. Ada yang min akar 3 gitu ya. Nah, ini kita kerjakan satu-satu. Nanti dua-duanya masuk himpunan tuh. Gitu ya. Nah, untungnya ini persamaan tangen. Ingat kalau persamaan tangen kan cuma satu penyelesaian ya. Jadi kita nggak kerja 2 kali tuh. Nggak kayak sin dan cos ya. Tapi ya ini tetap kerja 2 kali sih, karena kita punya 2 persamaan ya. Tapi nggak apa-apa. Seenggaknya kita nggak kerja 4 kali gitu maksud saya ya. Nah, penyelesaian bintang 1. Jadi ini saya kasih nama bintang 1 ya. Gimana penyelesaiannya? Tan X min 45 sama dengan akar 3. Ayo, tan berapa yang akar 3?
tan 60. Kenapa? Karena udah ada tulisannya di sini. Bisa nyontek ya. Tapi teman-teman tahu lah ya, tan 60 itu akar 3. Ya udah, ini tan ini ya sama dengan tan theta. Ini tetanya. Nah, ingat penyelesaian tan apa? Ini dia ya. X min 45 sama dengan 60, ini theta. Plus, ingat kalau tan itu 180K ya. Bukan 360K, tapi 180K. Pindahin 45-nya biar enak. Jadi, X sama dengan ditambah 60. Jadi, 105. Tambah 180K. Baru K-nya jalan. Kan asik kan? Nah, tapi di sini K-nya saya mulainya dari min 1 ya. Karena mengingat batasnya nih. Batasnya kan min 180 sampai 180. Jadi menyenangkan kalau saya ambil K-nya dari min 1. Loh, ternyata ketemunya masukin min 1 ke sini. Berarti kan 105 dikurang 180. Berarti min 75 kan. Nah, min 75 masuk di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa lihat sikon. Ya, K-nya mulai dari berapa nih enaknya gitu ya. Nah, kenapa nggak dari min 2 gitu? Nah, kalau dari min 2 kelewatan ya kan. Ini 180 kali min 2 itu min 360 tambah 105 nggak masuk di sini. Makanya harus bisa kira-kira juga tuh. Ya. Lanjut, untuk K-nya 0. K-nya 0 gampang, ini tinggal dihilangin ya kan. Jadi X-nya sama dengan 105 derajat. Oke. Untuk K-nya 1, ya udah lewat ya. 180 kali 1 tambah 105 itu 285. Nah, ini melebihi batas. Jadi ini tidak memenuhi. Oke, jadi sekarang ini kan penyelesaiannya cuma satu doang nih. Ya, jadi saya langsung ke penyelesaian yang ini dia. Yang bintang 2. Tan X min 45 sama dengan tan 120. Ya, ini adalah tan yang hasilnya min akar 3 itu segini nih, tan 120. Ingat kenapa? Karena tan di kuadran 2 itu hasilnya negatif. Tan yang hasil akar 3 itu adalah 60. Di kuadran 2 berarti 180 dikurang 60. Paham ya? Bisa lah ya. Ini trigonometri 1 kok yang kemarin di kelas 10 ya. Masih ingat? Masih ya. Buat yang lupa, jangan lupa ya diingat lagi di kelas 10-nya. Oke. Penyelesaiannya apa? Ya ini dia. Ini dia X min 45 sama dengan theta, tetanya 120 tambah 180K. 45-nya pindah ya, jadi gini. Ya 165 tambah 180K. Nah, kalau bentukannya begini, kira-kira K-nya kita mulai dari berapa ya? Bener, mulai dari min 1 paling enak ya. Jadi 165 dikurangi 180. Ya, jadi X-nya min 15 derajat. Tuh, masih masuk di sini kan? Terus berikutnya, kalau K-nya 0, ya gampang tinggal dihilangkan ininya. Jadi X-nya adalah 165. K-nya 1 melebihi batas ya, jadi dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini dia. Ya, dari yang terkecil min 75, min 15 ya. Ini yang paling kecil kan ini ya, bukan ini ya. Yang paling kecil tuh min 75 ya gitu ya. Min 75 derajat, min 15 derajat, terus kemudian 105 derajat, 165 derajat. Oke, jadi ada 4 himpunan penyelesaiannya. Oke. Lanjut kita ke soal yang terakhir ini saya rasa ya. Nah, ini nih persamaan dalam bentuk kosekan yang tadi saya bilang nih. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan kosekan X sama dengan 2 untuk X0 sampai 2pi, nilai cos X1 plus X2 sama dengan berapa? Nah, ini kan persamaan dalam bentuk kosekan ya kan. Tadi saya bilang apa? Kalau bentuknya kosekan, sekan, atau kotangen, kita balikan trigonometrinya. Jadi, karena kosekan itu kebalikannya sin ya. Jadi, kalau kosekan X sama dengan 2, sin X itu ya 2 ya, dibalik. Jadi, 1/2 seperti itu. Udah, kita tuh tinggal nyelesain persamaan ini loh gitu. Sin X sama dengan setengah. Jadi dalam bentuk radian ya. Sin berapa yang setengah? Sin 30 derajat. 30 derajat tuh pi per 6. Ya udah, tinggal diselesain aja kayak biasa. Ini malah enak ya. Pertama ini, X sama dengan pi per 6 plus 2 pi K. K-nya 0, X-nya pi per 6. Hilang kan? K-nya 1, melebihi batas. Jadi dia tidak memenuhi gitu ya. Lanjut ke penyelesaian yang kedua ya. Penyelesaian kedua apa? Kalau sinus, ingat berarti pi min theta ya. Kan 180 min theta tuh. Berarti pi min theta gitu. Pi min theta, tetanya pi per 6. Plus 2 pi K gitu. Jadi X-nya adalah pi dikurangi pi per 6 adalah 5 per 6 pi gitu. Plus 2 pi K. K-nya jalan. Jadi K-nya 0 gitu ya. X-nya 5 per 6 pi atau 5 pi per 6 sama aja lah ya. K-nya 1, udah lewat. Ya, jadi sekarang saya dapatkan penyelesaiannya itu adalah si 2 ini. X sama dengan pi per 6 sama X sama dengan 5 pi per 6. Jadi ini adalah si X1 dan X2 nya gitu loh. Sehingga kalau cos X1 plus X2 ya berarti cos ini tambah ini gitu ya. Nah, ini tambah ini itu adalah kan pi plus 5 pi kan 6 pi. 6 pi per 6 tinggal pi doang ya kan. Berarti tinggal cos pi.
Nah, cos pi berapa? Min 1 ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah min 1. Oke teman-teman, bisa ya? Bisa ya teman-teman, diharapkan sudah belajar juga di sekolah ya. Jadi di sini ibaratnya tinggal mengulang saja dan bahas soal-soal yang lebih susah. Kayak contoh misalkan dari nomor 3 kan saya kasih tan kuadrat tuh ya kan. Jadi levelnya sudah naik lagi gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan ke video berikutnya untuk contoh-contoh yang lebih bagus lagi ya. Jadi jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.